Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang paling bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur akan nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah akan menambahi nikmat itu. Tapi ketika kita mengkufuri akan nikmat Allah, maka sesungguhnya azab yang sangat pedih yang akan Allah timpakan kepada kita. Oleh karena itu, kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmatnya. Minimal kita selalu melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah, umatnya Rasulullah yang diberikan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang musibah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah atau ujian itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Yang namanya manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam Quran, janganlah kau mengatakan iman kepada Allah kalau Allah belum menguji kamu. Ujian dan musibah itu adalah bagian dari keimanan kita. Ketika kita diuji, ketika kita diberi musibah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana usaha ataupun kedekatan kita kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, apakah kita malah jauh dari Allah ataukah kita malah dekat kepada Allah? Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ketika manusia ataupun kita diuji oleh Allah, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana daun yang gugur dari rantingnya. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep Al-Quran ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah? Coba kita bisa buka surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolong sabar dan sholat. Karena sesungguhnya beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah. Ketika kita iman kepada Allah, ketika kita diuji oleh Allah, bagaimana ada konsep adalah as-sabru, ada as-shalah. Bagaimana sabar itu adalah aibil ikhtiar. Bagaimana Al-Marraghi mengatakan adalah aibil ikhtiar. Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita diberi musibah oleh Allah, bagaimana as-sabru, ikhtiar kita. Bagaimana usaha kita. Ketika usaha dan doa itu harus bersama as-shalah, yaitu adalah doa.
bagaimana doa itu harus ada. Maka dua hal itu harus bersamaan. Bagaimana ada ikhtiar, bagaimana ada doa. Sesungguhnya doa dan ikhtiar itu adalah bagian daripada usaha yang harus kita lakukan. Usaha yang kita lakukan dengan optimal, maka doa pun kita harus lakukan dengan optimal. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa-doa kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dengan konsep Al-Quran ini, kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji oleh Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana daun yang berguguran dari rantingnya, dan kita akan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Inilah mudah-mudahan hikmah yang harus kita ambil dari musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho kepada kita. Langkah-langkah kita selalu diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, wabil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.